Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin a'udzubika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang insyaallah ini sama-sama kita berusaha istiqomah. Mudah-mudahan dengan ini, dengan keistiqomahan kita hadir di majelis ilmu, Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berharap segala langkah yang kita tempuh ke masjid yang mulia ini Allah catat sebagai penghapus atas segala dosa-dosa kita dan juga akan permudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam tidak lupa mari senantiasa kita sanjungkan kepada beliau yang senantiasa kita impi-impikan syafaatnya, beliau yang kita pelajari sunnah-sunnahnya, kita pelajari seluruhnya cara kehidupan dari Rasulullah SAW. Berharap ini akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita mengharap syafaat Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan dengan kita belajar ini insyaallah Allah akan hadiahkan kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Insyaallah mudah-mudahan akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi maupun kelak nanti insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membersamai orang-orang mulia, orang-orang saleh bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita faham bersama, sudah kita hafal bersama ayat mengenai tuntunan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita mempelajari apa yang menjadi bagian dari Rasulullah SAW, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maka kalau disebutkan akhlak Rasulullah SAW adalah apa? Disebutkan adalah Al-Quran. Maka pada pagi hari ini insyaallah senantiasa kita berusaha, kalau disebutkan di guru kita, kalau kita belum bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW, maka minimal hal-hal kecil yang ada di diri Rasulullah SAW dari awal kita sudah pelajari bersama, dari fisiknya, dari cara makan, cara minum, apa yang dimakan, apa yang diminum. Maka ini mudah-mudahan menjadi wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya. Insyaallah
hari ini kita lanjutkan dengan membahas tentang bab wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kembali saya memohon maaf karena banyaknya saya berbicara di sini, walaupun ilmu saya sedikit, sangat fakir, tapi kembali saya ingin bercerita kejadian mungkin sebulan yang lalu, bahwa saya mungkin sudah cerita, tapi kembali saya ceritakan bahwa saya mendapat paket misterius berupa pulpen. Hanya pulpen satu saja, tidak ada yang lain, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah sebulan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi yang aneh-aneh. Tapi ini yang mungkin saya ambil pelajaran adalah bahwa mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk banyak belajar dulu, baru banyak berbicara. Karena termasuk di Villa Gading ini baru malam Jumat kemarin saya berbicara, saya ngomong, ini udah ngomong lagi, dan Allahu Akbar, ini rasanya saya yang terlalu banyak berbicara, padahal ilmu saya juga sedikit, tidak ada ilmunya. Tapi yang sedikit ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama pelajari, kita sama-sama amalkan, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang insya Allah kita memperbanyak mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kembali ini mudah-mudahan apa yang kemarin kejadian itu benar-benar menjadi pelajaran bagi diri saya, cermin bagi diri saya, bahwa memang mesti harus banyak belajar baru berbicara. Kembali saya mohon maaf kepada para jamaah, kepada terutama kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberanian saya untuk banyak berbicara di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Baik, selanjutnya kita mulai pembahasan tentang wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa, ini saya baru keingatan, ini kitab asli yang saya gunakan, yang kami gunakan waktu daurah. Ini kitab memang bahasa Arab semua, tapi ini jadi mungkin saya mulai sekarang saya coba bacakan teks aslinya, hadis aslinya bagaimana. Kalau yang pendek-pendek atau kalau yang panjang mungkin nanti terlalu lama, mungkin baru nanti artinya. Kalau kemarin kan langsung artinya ya. Ini mungkin pelan-pelan coba saya ini kembali saya dari kasus pulpen itu, mungkin ini yang menjadi Allah tegur saya mungkin melalui itu. Baik, babu majaa fi tata'uri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatun yabu minha. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mempunyai sukah atau parfum, sukatun atau parfum yang biasa beliau gunakan untuk pewangian. Jadi wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah misik atau kasturi. Ini adalah wewangian yang sangat beliau sukai. Maka kalau dari guru kami mengisyaratkan bahwa minimal kita punya budget, kita punya kita belilah wewangian itu. Jangan wewangian yang yang terlalu murah. Wewangian yang kalau bisa memang biangnya wangian, bukan yang semprot-semprot, tapi yang biangnya itu. Jadi minimal kita, karena Rasulullah SAW Allah itu sangat menyukai wewangian, maka kita berusaha untuk membeli wewangian terbaik. Kalau kalau yang salah satu yang disukai Rasulullah SAW adalah wangi misik atau kasturi. Kita masih ingat salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal wanginya adalah Allahumma shalli ala bukan Urwah, Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair adalah salah satu, sebelum ini kita terkenal Mus'ab bin Umair itu adalah anak yang sangat dimanjakan oleh ibunya, tapi ketika beliau memilih untuk masuk Islam maka di embargo, di boikot oleh ibunya.
Ini adalah beliau ini diriwayatkan 2 hari setelah beliau lewat saja wanginya masih tercium. Ini Mus'ab bin Umair ini Masya Allah, karena sangat dimanjakan, sangat kaya raya ibunya, orang tuanya, sehingga wangiannya pun dikatakan, diriwayatkan 2 hari setelah beliau lewat. Kalau beliau lewat pasti orang sudah kenal wangiannya. Ini pasti Mus'ab bin Umair yang habis lewat dari sini. Tapi ketika beliau masuk Islam, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan lagi kamu pakai wangian itu karena bahaya wangian itu, terlalu mewah juga. Ini mengenai wangian Rasulullah SAW. Selanjutnya hadis kedua, an Sumamah ibnu Abdillah qala kana Anas ibnu Malik la yaruddu tayyiba wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tayyiba. Dari Sumamah bin Abdillah, beliau berkata, Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi, dan ia mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi. Maka ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya kadang-kadang kalau kita sholat di masjid mana itu, ada yang suka bawa minyak wangi. Pak Haji salah satunya ini. Kadang-kadang suka bawa minyak wangi kecil nih. Nah, kadang-kadang ada yang menawarkan. Ini adalah sunnahnya, kita tidak boleh menolak wangian itu. Kadang-kadang atau ada yang suka ngasih walaupun wanginya itu istilahnya minyak wangi nyong-nyong lah istilahnya, atau apa gitu yang disebutkan yang murahan gitu. Ini juga menurut para ulama tidak boleh kita menolak pemberian minyak wangi, walaupun tidak sampai haram juga. Tapi menurut ini kita mengikuti Rasulullah SAW bahwa tidak boleh menolak pemberian minyak wangi dari seorang. Kemudian hadis ketiga, nah ini disebutkan ada 3 hal, ada 3 barang, 3 benda yang tidak boleh ditolak juga. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la taruddu al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu." 3 dari Ibnu Umar qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la taruddu." 3 hal yang tidak boleh ditolak. Al-wasaidu adalah bantal. Ini baru tahu ya, kalau kita dikasih bantal itu tidak boleh ditolak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Al-wasaidu wad-duhnu, yaitu minyak wangi, wal labanu adalah susu. Ini kalau kita ada yang memberi susu, ini juga tidak boleh ditolak. Ini walaupun rasanya seperti apa, tapi ini tidak boleh ditolak. Yang pertama tadi apa? Bantal, minyak wangi, dan susu. Ini menurut para ulama, kenapa 3 hal ini yang disebutkan oleh Nabi? Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang ringan, hal-hal yang tidak tidak menimbulkan rasa berjasa yang besar gitu. Ini hal-hal yang ringan, tapi ini sangat bermanfaat juga. Bantal, minyak wangi, dan susu. Ini 3 hal yang tidak boleh ditolak ketika kita diberikan oleh seseorang. Lalu hadis yang keempat, dari Abu Hurairah, beliau berkata, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiyu launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibur rijali, minyak wangi kaum laki-laki adalah yang tercium baunya. Ini sunnah minyak wangi yang dipakai laki-laki adalah yang wanginya lebih wangi dan tidak terlihat warnanya. Ini kalau kita beli minyak wangi itu yang tidak pekat, terlalu pekat warnanya.
Kemudian sedangkan minyak wangi kaum wanita adalah yang terlihat warnanya dan tidak tercium baunya. Maka bagi para wanita, para ibu-ibu boleh pakai minyak wangi, tapi tidak boleh yang terlalu kuat wanginya. Yang terlalu kuat wanginya itu adalah laki-laki. Perhiasan atau perhiasan dari wanita adalah bukan dari minyak wangi tadi, tapi dari perhiasan, misalnya cincin, kalung dan lain sebagainya, gelang dan lain sebagainya, itu adalah perhiasan dan sebagai oleh perempuan, tapi tidak untuk minyak wangi. Jadi kalau minyak wangi perempuan itu boleh memakainya, tapi tidak boleh terawangi. Dan niatnya, kembali, niatnya itu tidak boleh untuk kalau misalnya ngaji, ibu-ibu semua ya nggak masalah itu. Tapi ketika ada bapak-bapak atau kita pergi ke mana, ke mall atau pergi keluar makan dan lain sebagainya, itu memakai minyak wangi yang tidak terlalu kuat baunya dan kemudian tidak bertujuan untuk menarik perhatian dari yang bukan mahram. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jika seorang memakai minyak wangi kemudian sengaja dia lewat di depan laki-laki, misal ada kumpulan laki-laki atau mungkin itu ke mall atau dan sebagainya yang di situ banyak yang bukan mahram, maka kemudian dia sengaja lewat depan laki-laki dan berniat untuk menarik perhatiannya, maka dia seperti pezina. Ini larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada ibu-ibu, para wanita yang mengenai minyak wangi. Kembali, minyak wanginya jangan terlalu menyengat, seperti itu. Boleh tapi jangan terlalu menyengat. Kemudian selanjutnya dari Abu Utsman An-Nahdi, beliau berkata, apabila seorang dari kalian diberi raihan, maka janganlah ia menolaknya karena ia berasal dari surga. Raihan itu apa? Ada yang dari ulama ada yang menafsirkan bahwa itu wangi-wangian atau minyak wangi yang terbuat dari bunga, atau bunga itu sendiri, kembang itu sendiri. Bunga, ketika kita dikasih bunga maka tidak boleh juga kita menolaknya, atau tadi wangi-wangian yang berasal dari bunga atau kembang. Ini terkait dengan wangian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka kembali, kalau kita memakai minyak wangi, kembali kita niatkan untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan tadi minyak wangi laki-laki adalah yang kuat wanginya, tapi kalau warnanya tidak terlalu pekat, warnanya agak lebih bening dibandingkan minyak wangi yang dipakai oleh wanita. Selanjutnya, bab selanjutnya tentang cara berbicara Rasulullah SAW. Babu kaifa kana kalamu Rasulullah SAW. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak berbicara cepat sebagaimana bicara kalian, namun beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas, tegas, hingga orang-orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Ini cara Rasulullah SAW berbicara. Jadi beliau berbicara itu tidak tidak terlalu cepat, dan juga disebutkan nanti kadang-kadang diulang sampai beberapa kali kalau beliau berkata. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar mudah dipahami oleh para sahabat, dan ini hingga orang-orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Ini keutamaan yang didapatkan oleh para sahabat, ini lebih cepat menghafal apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sehingga beliau-beliau mereka para sahabat ini bisa terus memberikan atau menyampaikan lagi kepada golongannya, kepada kaumnya, seperti itu. Ini karena Rasulullah SAW sering mengulang
ucapan-ucapannya sehingga mudah dihafal oleh para sahabat. Yang selanjutnya dari Sumamah dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengulang kata-katanya yang diucapkan sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Ini kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mengulang perkataannya sampai 3 kali. Ini saya dapatkan juga. Contohnya misalnya wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah sampai, tapi beliau kasih jeda untuk untuk menjadi penekanan, menjadi hal yang biar lebih jelas. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. 3 kali beliau sampai menyampaikan, demi Allah tidak beriman tetangga yang merasa terganggu oleh tetangganya. Jadi yang tetangga yang mengganggu, yang tidak membuat nyaman tetangganya itu, kata Rasulullah, walaupun sebaik apa dia, tapi sungguh dia tidak beriman. Maka ini kewajiban bagi kita untuk menjaga adab-adab bertetangga, karena ini jelas Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada kita semua yang bertetangga untuk membuat nyaman tetangga yang lainnya, tidak mengancam dan lain sebagainya. Ini contoh tentang bagaimana Rasulullah SAW mengulang 3 kali perkataan beliau. Kemudian selanjutnya, ini hadisnya cukup panjang. Ini saya baca langsung terjemahannya saja. Dari Ibnu Abu Halah dari Al-Hasan bin Ali, beliau berkata, aku bertanya kepada pamanku Hindun atau Hinda. Ini ada yang mengatakan Hindun, tapi ada yang juga membaca Hinda. Hindun bin Abi Halah. Ini Hindun bin Abi Halah ini siapa? Anak Rasulullah SAW, anak tiri Rasulullah SAW, anak dari Sayyidah Khadijah yang menikah dengan Abi Halah. Ini aku bertanya kepada pamanku Ali, ini Hasan bin Ali. Hasan yang bertanya kepada paman beliau, yaitu Hindun bin Abi Halah. Dan ia orang yang pandai menggambarkan sifat. Aku bertanya, gambarkan kepadaku tentang cara bicara Rasulullah SAW. Kemudian Hindun bin Abi Halah menjawab, Rasulullah SAW itu selalu terlihat sedih, selalu berpikir dan tidak pernah istirahat berpikir. Ini karena kenapa? Para ulama menafsirkan kenapa beliau Rasulullah SAW itu sering terlihat sedih, sering berpikir dan tidak pernah istirahat berpikir, karena terlihat jelas di pandangan beliau itu bagaimana siksa neraka, bagaimana nanti umatnya itu ada umatnya yang harus transit dulu ke neraka. Kalau kita sakit kemudian sudah divonis oleh dokter, mungkin naudzubillah min dzalik, mungkin tinggal beberapa hari lagi kita meninggal, beberapa bulan lagi kita meninggal, maka kita tidak sempat itu untuk ketawa-ketawa, untuk bersenang-senang dan lain sebagainya. Maka pasti sudah barang tentu kita akan keingat terus dengan apa yang disampaikan oleh dokter tadi. Maka seperti itulah Rasulullah SAW. Beliau kebanyakan terlihat, apalagi kalau beliau lagi sendiri, ada kebanyakan menangis, terlihat sedih dan tidak pernah istirahat berpikir, karena memikirkan kita, memikirkan umat beliau yang sudah jelas di hadapan beliau ketika kita masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Insyaallah kita di hari Senin juga kita memperingati. Kemarin kita juga sudah alhamdulillah dari MT juga sudah mengadakan lembar cerdas cermat. Tidak lain tidak bukan, ini hanya sekedar untuk kita menjadi giroh, untuk kita mempelajari apa yang peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Ini mudah-mudahan kita terus bisa laksanakan ya Bu. Nah ini ya, mudah-mudahan nanti juga bukan hanya ibu-ibunya,
bapak-bapaknya, mudah-mudahan nanti juga kita bisa melaksanakannya. Tidak lain tidak bukan hanya sebagai ghirah, sebagai pelecut kita untuk sama-sama kita mempelajari tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini beliau juga sangat melihat dengan jelas bagaimana umatnya nanti ada yang masuk neraka, umatnya tidak selamat dari ancaman api neraka. Ini yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam terlihat bersedih. Selanjutnya, beliau diam sangat lama dan tidak pernah berbicara tanpa ada keperluan. Ini kalau kita ini kembali. Ini saya tadi minta maaf karena ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya terlalu banyak berbicara di sini padahal ilmunya juga tidak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan semuanya berkenan untuk memaafkan saya. Beliau membuka dan menutup pembicaranya dengan bismillah. Ini beliau membuka pembicaraan dengan bismillah. Maka ini juga yang terkadang saya dapat WA itu bismillah dulu baru assalamualaikum. Mungkin beliau mengamalkan apa yang dalam hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuka dan menutup pembicaraan dengan bismillah. Tapi menurut para ulama juga maksud hadis ini adalah memulai dengan berzikir, misalnya memulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, seperti itu. Ketika kita bermajlis, setelah selesai juga kita tutup dengan alhamdulillah, dan juga doa kafaratul majlis yang salah satu fungsinya, salah satu keutamanya adalah ketika kita membaca bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, juga doa kafaratul majlis adalah ketika ada yang tidak baik di dalam majelis itu. Mungkin kan ya kita kadang-kadang lepas gitu, ada perkataan yang kurang baik, kurang sopan, mungkin menyinggung dan lain sebagainya. Ketika kita tutup dengan doa kafaratul majlis, maka insyaallah itu akan menjadi penghapus ketika selama bermajlis itu. Kemudian, dan berbicara dengan kalimat yang singkat dan padat, makna. Ini mustahil kalau bukan dilakukan oleh yang ahli makna, ahli hikmah. Maka beliau Rasulullah SAW ini adalah seorang ahli hikmah. Kemudian pembicaraan beliau terperinci atau jelas, tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang atau tidak lebih. Beliau tidak kasar dan tidak tercela. Maka ini beliau kalau ngomong itu tidak berlebihan. Kemudian yang tadi adalah beliau tidak kasar dan tidak tercela. Beliau senantiasa mengagungkan nikmat sekalipun dalam kesulitan. Kita sama-sama kita sudah paham juga ketika kita mendapat musibah, alhamdulillah, kita juga disunahkan untuk membaca alhamdulillah ala kulli hal. Ini salah satu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan tidak pernah mencela sedikit pun nikmat dari nikmat itu. Nah, ini terlebih kita ya, sering sekali makanan lah itu, dan terutama kita terlalu sering itu kalau hujan. Ini saya sendiri juga kadang-kadang keceplosan, apalagi kalau mau pergi dan lain sebagainya. Kalau kita punya hajat, kalau kita misalnya yang paling sering jemur baju, jemur pakaian. Kalau udah hujan, kita mencela, kebanyakan kita mencela hujan. Ini yang sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Hujan adalah rahmat Allah, di mana waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Maka kalau salah satu teman saya itu ada yang kalau hujan itu ada yang sengaja beliau hujan-hujanan keluar sebentar, kemudian beliau mengangkat tangan yang berdoa. Ini mengambil keberkahan dari hujan itu dan juga mengambil keberkahan dari waktu. Karena salah satu keutamaan dari saat berhujan adalah diijabahnya doa-doa kita. Maka mari sama-sama, ini juga mengingat buat saya sendiri, kadang kalau hujan ini keluar pembicaraan,
keluar omongan yang kurang baik. Maka sama-sama kita belajar untuk ketika hujan sama-sama kita mengontrol pembicaraan kita, karena sesungguhnya itu adalah rahmat Allah sedang turun. Kembali, beliau tidak pernah mencela atau memuji makanan dan minuman. Maksudnya memuji terlalu berlebihan seperti itu makanan. Tidak juga mencela kalau beliau tidak suka, ini kita sudah pelajari kemarin, maka beliau hanya meninggalkan saja. Beliau tidak tidak komentari terlalu berlebihan tentang makanan. Tapi boleh juga ketika misalnya kita masak di rumah, kita mau ada tamu dan lain sebagainya, ini suaminya mencoba makanan, kemudian berbicara kepada istrinya, misalnya kurang ini, kurang itu boleh, tapi niatnya adalah untuk memperbaiki, untuk menasehati kalau makanan ini kurang, rasanya kurang, sehingga nanti kalau dihidangkan ini membuat tamu kita kurang berkenan dan lain sebagainya. Ini boleh kita mengomentari makanan, tapi kembali ke niatnya. Tapi kalau niatnya hanya misalnya saya nggak suka, saya kurang enak dan lain sebagainya, ini makanya tidak dianjurkan. Kemudian beliau tidak pernah dibuat marah oleh dunia dan apa yang ada padanya. Ini kita sudah maklum, kita sudah sudah paham juga ketika Rasulullah SAW bagaimana celaan yang diterima oleh Rasulullah SAW sampai beliau ke Taif dilempari kotoran dan lain sebagainya. Maka beliau tidak menghiraukannya, beliau tidak marah karenanya. Ada salah satu riwayat juga yang beliau ketika itu sedang memberikan kajian, beliau sedang berbicara di hadapan para sahabatnya. Ada Umar, ada Utsman dan lain sebagainya. Kemudian ketika beliau sedang berbicara, tiba-tiba datang seorang rabib, seorang pendeta yang kemudian sampai menarik jubah Rasulullah SAW sampai lehernya itu tercekik. Kemudian Umar seketika itu yang memang membawa pedang, sampai sudah mau menghunus pedangnya, tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Ternyata si pendeta itu, Rasulullah SAW mempunyai hutang kepada para pendeta itu. Jadi kita dari kisah itu juga kita berhutang itu boleh selagi kita mampu bisa untuk membayarnya. Ini kemudian si pendeta itu berbicara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mau menagih hutang." Kurang lebih seperti itu ya, kalau bahasa kami. "Ya Rasulullah, aku mau menagih hutang." Kemudian kata Rasulullah, bukankah ini belum masuk waktunya, belum masuk tenggatnya, belum waktunya untuk membayar. Kemudian si pendeta itu, "Iya, aku mengerti, tapi aku sedang butuh uangnya dan aku mau hari ini juga." Kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Hari ini juga engkau membayar hutangku. Kemudian Rasulullah SAW yang dalam keadaan tercekik, kemudian yang tadi menahan Umar yang ingin menebas, karena tidak kalau Umar ini nggak bisa, Rasulullah tidak boleh dicolek sedikit lah. Kalau udah begitu Umar pasti akan marah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar untuk mengambil uang dari kas negara untuk membayarnya. Kemudian Umar dengan rasa marah, Umar pun langsung mengambil uang kemudian memberikan kepada pendeta itu. Kemudian perintah Rasulullah SAW, tambahkan lagi 2 kali lipat atau kalau tidak salah. Tapi intinya adalah suruh menambahkan lagi dari kewajiban Rasulullah SAW sebagai hadiah kepada pendeta itu. Kemudian diambillah uang itu oleh Umar. Kemudian sang pendeta itu berbicara kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau mengira aku ini akan mengorbankan nyawaku?" Karena Rasulullah SAW sedang berada di depan para sahabatnya. Tentu kalau aku berbuat seperti ini, para sahabat akan marah. Kemudian pendeta itu berkata, "Aku hanya ingin menguji Rasulullah SAW, apakah beliau akan marah ketika berhubungan dengan dunia." Tapi ternyata Masya Allah, akhlak Rasulullah SAW sangatlah baik. Maka ketahuilah
bahwa sejak ini saya bersyahadat, saya mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini kisah bagaimana Rasulullah SAW tidak marah tentang dunia, tentang mungkin malu ya, kita sedang berbicara, kita sedang ngomong, kemudian ada orang yang tiba-tiba masuk dan juga mengganggunya. Ini kalau kita, ini wallahu alam nih, itu akan seperti apa. Ini tentang Rasulullah SAW tidak marah tentang dunia, tapi Rasulullah SAW sangat akan marah kepada para sahabatnya tentang yang berhubungan tentang akhirat. Rasulullah SAW mengancam kepada orang yang tidak mau sholat berjamaah, laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah. Siapa yang tidak mau sholat berjamaah, maka akan aku bakar rumahnya. Ini ancaman Rasulullah SAW yang pada saat itu para sahabat enggan untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka diancam oleh Rasulullah SAW sampai-sampai ingin dibakar rumahnya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW menemui para sahabat sedang berwudu, para sahabat berwudu, kemudian wudunya itu tumitnya tidak rata, tidak terkena semua. Jadi kita sudah paham juga ketika membasuh kaki, kanan dulu 3 kali, ini kadang-kadang masih suka lupa, kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan batasnya adalah sampai mata kaki minimal. Ini para sahabat ini wudunya asal-asalan, tumitnya tidak terbasuh dengan sempurna. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, mengancam, celakalah tumit-tumit yang tidak kena air wudu, maka sesungguhnya dia akan terkena api neraka, akan menginjak api neraka, kurang lebih seperti itu. Maka ini Rasulullah SAW contoh bahwa tentang akhirat, tentang kehidupan akhirat yang berhubungan dengan agama, maka ini Rasulullah SAW baru sangat akan marah seperti itu. Selanjutnya hadisnya masih panjang. Beliau tidak pernah dibuat marah oleh dunia dan apa yang ada padanya. Jika kebenaran diselisihi, maka tidak ada sesuatu pun yang membuat beliau marah sebelum beliau membela kebenaran itu. Artinya kalau tidak ada sesuatu yang pelanggaran atas kebenaran, pelanggaran atas syariat Allah, maka Rasulullah tidak akan marah. Tidak marah demi dirinya dan tidak membela dirinya sendiri, maka Rasulullah tidak kembali, Rasulullah tidak akan marah ketika orang itu menghina dirinya, tapi tidak ketika menghina agamanya. Ini kemudian jika menunjuk sesuatu, nah ini sunnahnya. Jika menunjuk sesuatu, maka beliau menunjuknya dengan seluruh telapak tangannya. Beliau kalau orang Jawa atau orang sini biasanya pakai jempol ya. Ini juga sudah baik, sudah sudah sopan daripada pakai telunjuk, apalagi pakai yang lain. Kalau pakai jempol lebih baik, sudah sopan. Tapi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, maka ketika menunjuk adalah dengan telapak kakinya, seluruh jarinya dibuka, ke sana Bu, ke sana Pak, di sana adalah pakai seluruh telapak tangannya dibuka. Ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jika menunjuk sesuatu, maka beliau menunjuknya dengan seluruh telapak tangannya. Dan bila hatinya merasa heran, beliau membalikannya. Saya lupa nih, guru saya menyontohnya seperti apa. Saya terus agak lupa nih. Bila hatinya merasa heran, beliau membalikannya. Jika sedang berbicara, beliau menggerakkan seluruh telapaknya dan memukulkan telapak tangan kanannya pada bagian ibu jarinya yang kiri. Kembali, jika sedang berbicara, beliau menggerakkan seluruh telapak tangannya dan memukulkan telapak tangan kanan pada bagian ibu jarinya yang kiri. Jadi Rasulullah SAW itu kadang-kadang kita macam-macam ya gaya bicaranya. Ada yang mungkin suka begini, ada yang suka begini-begini gitu. Tapi Rasulullah SAW adalah mengepakkan tangan kanannya kemudian ditempelkan ke ibu jari sebelah kiri. Seperti itu. Rasulullah SAW kalau berbicara itu gaya seperti itu. Ini.
telapak tangan kanan ditempelkan ke ibu jari sebelah kiri. Ini adalah gaya Rasulullah SAW dalam berbicara. Ini tujuannya untuk memperjelas pembicaraannya. Jika marah, beliau berpaling dan memalingkan dirinya. Ini kalau marah pada sahabat, itu beliau lebih baik untuk tidak mau berhadapan langsung dengan sahabatnya. Berbeda kalau beliau sedang berbicara atau dipanggil, maka Rasulullah SAW membalikan seluruh badannya berhadapan-hadapan dengan lawan bicaranya. Ini Rasulullah SAW. Tapi kalau ketika beliau marah, beliau memunggungi, beliau memalingkan dirinya dari lawan bicaranya itu. Jika gembira, beliau memejamkan matanya. Kebanyakan dari tertawa beliau adalah sekedar tersenyum. Nah ini Rasulullah SAW kalau tersenyum itu hanya sekedarnya, hanya mesem saja kalau itu. Tidak pernah yang sampai terbahak-bahak, sampai kelihatan gigi, sampai gerahamnya, sampai gigi belakangnya. Ini nanti ada pembahasan khusus mengenai cara tertawa Rasulullah SAW. Beliau tenang seperti hujan salju, senyumnya sampai terlihat gigi yang sangat putih. Jadi gigi Rasulullah SAW itu sangat putih, terlihat putih. Masih ada waktu 54, sudah 54. Ini hadis terakhir, ada 3 hadis tentang cara bicara Rasulullah SAW. Tadi bicara Rasulullah adalah diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Kalau di sini disebutkan mengawali dan menutup dengan bismillah, tapi ulama mengajarkan bahwa diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Intinya adalah diawali dengan zikir dan diakhiri dengan zikir, kemudian berbicara dengan pelan, jelas, kemudian tidak pernah mencela sedikit pun makanan. Kemudian tadi yang kita bisa amalkan adalah gaya beliau untuk menunjuk, yaitu menggunakan seluruh telapak tangannya. Kemudian tadi gaya bicara beliau dengan mengepakkan telapak kanan ke ibu jari sebelah kiri. Ini tentang bicara Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita untuk bisa kembali kita sama-sama membahas tentang keseharian Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan hanya kita bertujuan untuk memperbanyak mengamalkan, mempelajari sunnah-sunnah untuk bisa kita amalkan. Mudah-mudahan dari sunnah-sunnah yang kecil ini menjadi wujud kecintaan kita dengan Rasulullah SAW. Kembali semuanya kita niatkan, kita mengikuti Rasulullah SAW, sehingga setiap langkah kita, setiap detik, setiap menit yang ada dari diri kita berniat mengikuti Rasulullah SAW, sehingga semakin banyak kita mengikuti Rasulullah SAW, maka insya Allah Allah dan Rasulnya akan semakin cinta kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kembali saya mohon maaf kepada para bapak ibu semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa saya. Saya tutup. Hadanallahu aikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.